Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam kenal dengan saya, Ade Setiaji, guru kimia di SMA Avicenna Jagakarsa. Saya mencoba membuat video pembelajaran ini agar dapat membantu peserta didik dapat memahami kimia dengan mudah dan menyenangkan. Karena kimia adalah safe, chemistry is easy and fun. Oke, dalam video yang pertama ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pengenalan gugus fungsi. Oke. Nah, apa itu gugus fungsi? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, apa perbedaan antara kedua senyawa ini? Kita lihat, ternyata sebelah kiri di situ ada atom H dan sebelah kanan diganti oleh OH. Nah, ini ada dua perbedaan H dengan OH. Dan ini menyebabkan terjadinya perbedaan sifat fisis maupun sifat kimia. Mari kita lihat perbedaannya. Nah, ternyata beda sekali ya. Untuk yang sebelah kiri nanti dikenal dengan etana dan sebelah kanan dikenal etanol, gitu ya. Dan ternyata perbedaannya jelas terlihat di sini. Yang etana adalah gas, ternyata yang sebelah kanan berbentuk cair. Titik didihnya yang sebelah kiri minus 89 derajat Celcius, berarti jauh di bawah 0 derajat Celcius, dan yang sebelah kanan jauh di atas 0 derajat Celcius, yaitu adalah 78 derajat Celcius. Dan yang sebelah kiri tidak larut dalam air, namun yang sebelah kanan ternyata larut sempurna dalam air. Dan yang terakhir, tidak bereaksi dengan Na, namun yang sebelah kanan bisa bereaksi dengan Na. Nah, jelas di sini ada perbedaan H dengan OH menyebabkan perbedaan yang sangat terlihat jelas. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, apa itu gugus fungsi? Mari kita lihat slide berikutnya. Gugus fungsi adalah, nah ini kita lihat, atom atau kelompok atom yang menentukan sifat suatu senyawa dan merupakan ciri khas dari suatu homolog. Apa itu homolog? Homolog adalah sekumpulan atau sebuah deret senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama. Nah, dari gugus fungsi ini, kita akan mengenal beberapa golongan atau homolog dari senyawa yang terbentuk. Yaitu apa saja? Ada 7. Oke. Yaitu yang pertama adalah jika dia mengandung gugus OH. Nah, ini disebut dengan golongan senyawa atau alkanol. Berarti yang dalam kurung itu adalah nama umum dari IUPAC-nya. Jadi nama internasional yang dijadikan standar penamaan. Yang kedua ada gugus O atau atom O yang diapit oleh dua gugus alkil. Ini disebut dengan golongan eter atau alkoksi alkana. Yang ketiga mengandung gugus C rangkap OH atau disingkat dengan CHO. Dia termasuk golongan senyawa aldehid atau alkanal. Yang keempat, jika mengandung gugus C rangkap O yang diapit oleh dua gugus alkil, berarti ada di tengah-tengah. Maka ini disebut dengan golongan keton atau alkanon. Yang kelima adalah mengandung gugus C rangkap O dan juga mengandung OH atau disingkat dengan COH. Dalam beberapa buku ini ditulis dengan CO2H gitu ya, atau di buku lain juga ada ditulis COH. Dan ini termasuk golongan asam karboksilat atau asam alkanoat. Yang keenam adalah jika dia mengandung gugus C rangkap O dan O yang diapit oleh dua gugus alkil, termasuk golongan ester atau alkil alkanoat. Dan yang terakhir adalah jika dia mengandung atom X, di mana atom X adalah mewakili dari atom-atom golongan halogen, maka disebut dengan alkil halida atau haloalkana. Oke, jadi ada 7
gugus fungsi yang menyebabkan terjadinya 7 golongan senyawa, di mana masing-masing senyawa akan terdapat rumus umumnya berbeda dan juga sifat-sifat yang berbeda juga. Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah gugus fungsi OH. Termasuk golongan apa? Betul, dia termasuk golongan alkohol atau alkanol. Dia bisa ditulis dengan R itu adalah alkil, mewakili dari beberapa atom C, dan mengandung gugus OH. Ya, contohnya adalah etanol. Ya, etanol berarti mengandung 2 atom C ya, jangan lupa. Dan rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Oke. Kalau kita lihat dari gambar struktur molekulnya adalah seperti ini. Itu ya, ini adalah model molekul dengan model molimot ya. Dan ini terdapat pada buah-buahan yang sudah terfermentasi. Itu banyakkan yang buah-buahan terfermentasi, maaf. Ini pasti mengandung alkohol atau disebut dengan etanol. Oke. Yang kedua adalah dia mengandung atom O, ya gugus O, yang diapit oleh 2 gugus alkil. Termasuk golongan apa? Oke, betul. Ether atau alkoksi alkana. Lalu ditulis ada ROR, berarti O-nya, betul ya, diapit oleh 2 gugus alkil. Di mana alkil ini bisa sama atau juga bisa berbeda. Nah, rumus umumnya adalah CnH2n plus 2O. Dan ternyata rumus ini sama dengan rumus umum dari alkohol. Oke, kalau rumus molekulnya sama, namun berbeda strukturnya, maka ingat, itu termasuk isomer. Kita akan bahas lebih lanjut pada video berikutnya. Oke, nah sebagai contoh adalah diethil ether. Nah, kita lihat di sini. Diethil ether itu adalah nama iopaknya, ya, atau bukan, nama lain atau nama IUPAC-nya adalah etoksietana, atau biasa di dagang itu adalah disebut dengan ether. Oke ya. Nah, ini sebagai gambar molekulnya adalah seperti ini. Dan ini yang dia digunakan sebagai pelarut ya, ataupun juga biasa digunakan sebagai obat bius. Oke, lanjut ya. Sekarang gugus fungsi C rangkap OH. Ya, dia termasuk aldehid atau alkanal. Biasa ditulis RCOH atau RCHO, itu sama saja. Oke ya. Nah, rumus umumnya ada CnH2nO, disebut dengan sebagai contoh ada metanol, atau nama trivialnya adalah formaldehid ya. Ini adalah gambar struktur molekulnya, dan biasa digunakan sebagai formalin atau sebagai pengawet ya. Jadi kalau kalian suka menemukan ada tahu atau mie yang menggunakan pengawet, itu kalau ada formalinnya. Kalau ada formalinnya itu cukup berbahaya karena itu agak sulit untuk dicerna. Oke. Lanjut, gugus fungsi C rangkap O. Ya. Ya, termasuk keton atau alkanon. Berarti RCO-nya atau CO-nya ini diapit oleh 2 gugus alkil. Oke. Rumus umumnya CnH2O, dan ternyata ini sama dengan rumus molekul dari aldehid. Oke, sebagai contoh adalah aseton. Nah, aseton itu ada nama trivialnya atau nama dagangnya, dan kita sudah kenal sama-sama. Nama IUPAC-nya adalah propanon. Nanti kita akan bahas terkait dengan tata nama. Oke, nah ini adalah gambar atau bentuk struktur dari molekulnya. Nah, sebagai contoh penggunaannya adalah biasa digunakan untuk menghapus kuteks atau menghilangkan kuteks. Oke. Kemudian gugus fungsi berikutnya adalah jika mengandung C rangkap OH. Dia termasuk golongan asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, ini biasa ditulis dengan RCOOH, atau juga ada yang menuliskan RCO2H. Oke. Rumus umumnya CnH2nO2. Sebagai contoh adalah asam asetat. Nah, jadi asam asetat yang biasa digunakan untuk penyebab makanan ini adalah termasuk golongan asam karboksilat.
Oke, nah ini adalah rumus strukturnya. Dan ini adalah asam asetat yang biasa kita temui di pasar. Oke, lanjut. Gugus fungsi COO yang diapit oleh dua gugus alkil. Ya, betul, termasuk golongan ester atau alkil alkanoat. Nah, biasa ditulis RCOOR, jadi diapit dua gugus alkil ya, di mana COO-nya bisa juga ditulis dengan CO2. Oke ya. Rumus umumnya, nah ternyata sama dengan asam karboksila. Oke. Contohnya propil asetat, ya. Nah ini adalah bentuk kira-kira struktur dari molekul dari propil asetat. Nah ternyata propil asetat digunakan sebagai pelarut, ya, pada tinta yang ada di spidol whiteboard-nya. Jadi kalau tercium baunya itu adalah ternyata termasuk propil asetat. Oke. Nah, ini sumbernya adalah dalam website seperti ini. Oke. Dan yang terakhir adalah gugus fungsi X mengandung atom X, di mana atom X merupakan salah satu dari golongan halogen. Ya, maka termasuk golongan senyawa haloalkana atau alkil halida. Biasa ditulis Rx, di mana X itu bisa Cl, Br, dan I, gitu ya. Dan rumus umumnya ada CnH2n+1X. Contoh adalah freon. Nah, freon ini sudah kita ketahui, dia adalah sebagai pendingin kulkas, gitu ya. Di mana freon ini atau turunan dari freon ini banyak. Bisa CH3Cl, bisa CH2Cl, Cl2, kemudian bisa juga CHCl3. Oke, nah ini adalah gugus fungsi yang ada. Oke, inilah 7 senyawa turunan alkana berdasarkan gugus fungsi. Jika masih ada belum jelas, silahkan diulang kembali video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saksikan untuk video berikutnya terkait dengan tata nama. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.